Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar. Meskipun tumbuh tanpa sosok ayah sejak kecil, didikan ibunya, Siti Soleha, dalam budaya Minangkabau yang religius, berhasil menanamkan disiplin baca dan kegemaran membaca yang luar biasa. Baginya, pendidikan adalah jalan ninja menuju kemerdekaan. Setelah menyelesaikan sekolah di Batavia, pada tahun 1921, ia berangkat ke Belanda untuk mendalami ilmu ekonomi di Rotterdam. Di sana, Hatta tidak sekedar belajar teori, melainkan mulai merajut mimpi besar tentang kedaulatan sebuah bangsa melalui Organisasi Perhimpunan Indonesia. Hatta menggunakan diplomasi dan tulisan tajam untuk mengguncang kolonialisme. Keberaniannya memuncak saat ia membacakan pidato pembelaan legendaris yang berjudul Indonesia Free di Pengadilan Belanda pada 1927. Perjuangan ini berlanjut sekembalinya ia ke tanah air, di mana ia harus membayar harga sebuah prinsip dengan diasingkan ke Bovendigel dan Banda Neira selama 6 tahun. Namun, jeruji besi tidak mampu memenjarakan pemikirannya. Keteguhan ini berbuah manis pada 17 Agustus 1945. Saat ia berdiri mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan dan resmi menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Bung Hatta adalah perwujudan hidup dari nilai-nilai Pancasila. Demi menjaga persatuan Indonesia, ia menjadi penengah yang melobi tokoh-tokoh Islam untuk mengubah 7 kata dalam Piagam Jakarta. Demi merangkul saudara-saudara di Indonesia Timur, sebagai pejuang kemanusiaan yang selaras dengan sila kedua. Ia bersikeras memasukkan hak berserikat dan berpendapat ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar rakyat terlindungi dari otoritarianisme. Integritasnya sebagai pemimpin sila keempat teruji saat ia memilih mundur dari jabatan wakil presiden pada 1956. Langkah ini adalah protes moralnya ketika melihat demokrasi mulai menjurus otoriter, membuktikan bahwa bagi Hatta, kedaulatan rakyat adalah harga mati yang tidak boleh dikhianati oleh ambisi kekuasaan. Dan mewujudkan keadilan sosial, Hatta meletakkan fondasi ekonomi melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan membelopori gerakan koperasi. Baginya, kemakmuran tidak boleh dikuasai segelintir orang, melainkan harus berasaskan prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Hingga wafatnya pada 14 Maret 1980, Hatta tetap menjadi teladan kesederhanaan yang tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.